Halo sob, kembali lagi dengan saya. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel, biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Manchester United versus Liverpool. Manchester United berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 3-2 pada laga babak keempat Piala FA yang berlangsung di Old Trafford pada hari Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Manchester United dan Liverpool bermain terbuka sejak awal pertandingan dimulai. Manchester United sebagai tuan rumah bermain lebih agresif dibandingkan ketika kedua tim bertemu di Anfield pada ajang Liga Inggris. Di tengah jual beli serangan, Liverpool justru lebih dahulu sukses mencetak gol di laga ini. Liverpool berhasil mencetak gol lewat Mohamed Salah pada menit ke-18. Salah mampu memperdaya Dan Henderson melalui chip setelah menerima umpan dari Roberto Firmino. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk Liverpool. Tidak butuh waktu lama, Manchester United berhasil menyamakan kedudukan. Greenwood mencetak golnya dalam skema serangan balik setelah menerima umpan lambung dari Rashford. Dia mampu mengontrol bola dan melepaskan tembakan yang memperdaya Alisson Becker di menit ke-26. Skor menjadi 1-1. Di babak kedua berawal dari kesalahan Reece Williams. Rashford berhasil mencetak gol melalui akselerasinya dan tembakan terukur yang merobek jala Alisson. Skor menjadi 2-1 untuk Manchester United. Kemudian Salah berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan kesalahan Harry Maguire di menit ke-58. Skor pun berubah menjadi 2-2. Perlahan Manchester United mulai keluar dari tekanan di saat pertandingan mulai memasuki 15 menit terakhir. Hasilnya pun datang di menit ke-78. Bruno Fernandes yang baru masuk di babak kedua mampu memberikan dampak lewat golnya melalui situasi tendangan bebas. Sepakannya mampu menjebol gawang Alisson Becker dan juga membuat Manchester United unggul. Skor menjadi 3-2. Hingga pertandingan usai tidak ada gol yang tercipta kembali. Manchester United berhasil melaju ke putaran Piala FA 2020-2021 sekaligus menyingkirkan Liverpool dengan skor 3-2. Khalidou Koulibaly diklaim ingin bergabung kepada Manchester United. Menurut laporan dari Express Football, Khalidou Koulibaly dikabarkan sudah ingin meninggalkan Napoli untuk bergabung ke klub asal Inggris, Manchester United, di jendela transfer musim panas 2021 mendatang. Seperti diketahui, Koulibaly sejak awal musim 2020-2021 lalu, klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer yang ingin meningkatkan sektor pertahanannya memang sudah mengincar bek tengah asal Senegal tersebut. Meski demikian, Manchester United ketika itu gagal membawanya ke Old Trafford lantaran Partenope mematok harga kepada pemain berusia 29 tahun tersebut terlalu tinggi, yaitu senilai 100 juta pounds, membuat setan merah lebih memilih mundur dari perburuan. Khalidou Koulibaly yang menyatakan sudah ingin mencari tantangan baru di luar Italia. Nampaknya klub asuhan Gennaro Gattuso tersebut akan membuat keputusan untuk bersedia menurunkan harga transfer dari mantan pemain Metz tersebut guna mempermulus kepindahannya. Namun jika Aurelio De Laurentiis selaku presiden Napoli tetap mematok nilai penjualan tinggi kepada Koulibaly, itu berarti setan merah mau tidak mau harus mengeluarkan dana besar apabila benar-benar ingin mendatangkannya di musim depan. Jenderal lini tengah Manchester City cedera parah, Manchester United bisa tersenyum cukup lebar. Manajer Manchester City Pep Guardiola telah mengkonfirmasi bahwa Kevin De Bruyne bakal absen dalam waktu yang cukup lama. Pemain berpaspor Belgia tersebut setidaknya bakal absen selama 2 bulan. Kevin De Bruyne diketahui mendapatkan cedera hamstring saat menghadapi Aston Villa. Setelah pertandingan, tim medis langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya ada sedikit sobekan di hamstring ex-punggawa Chelsea tersebut. Awalnya, De Bruyne diperkirakan bakal absen sekitar 2 hingga 3 pekan. Ternyata hasil tes medis mengungkapkan hasil yang lebih parah. Dia setidaknya harus beristirahat selama 1 bulan. Namun tidak menutup kemungkinan membutuhkan waktu yang lebih lama. Setidaknya dia bakal melewatkan hingga 10 pertandingan. Dan dia berpotensi absen menghadapi tim-tim besar semacam Liverpool pada 7 Februari, Tottenham Hotspur pada 14 Februari, Arsenal pada 21 Februari, dan Manchester United pada 6 Maret. Juga lanjutan Liga Champions kontra Borussia Mönchengladbach. Kabar ini tentu memunculkan senyuman buat para rival Manchester City, termasuk Manchester United, sebab De Bruyne merupakan bagian penting dari lini tengah The Citizens. Kehilangannya bakal membuat lini tengah Manchester City mungkin goyah. Pasalnya belum ada pemain yang bisa menggantikan perannya sebagai jenderal lapangan tengah The Citizens.
Manchester United bisa dapat keuntungan dari situasi ini. Dengan absennya Kevin De Bruyne, Manchester City berpotensi tampil dengan skuad seadanya saat menghadapi para rival di Premier League. Dan bukan tidak mungkin, The Citizen bakal terjungkal dan kehilangan poin dalam kurun waktu tersebut. Hanya orang iri yang menyebut Ole Gunnar Solskjaer tidak bisa membawa Manchester United juara. Legenda Manchester United, Dwight Yorke, meyakini Ole Gunnar Solskjaer memiliki kapasitas untuk membawa Setan Merah juara Premier League. Menurutnya hanya orang-orang iri dengan posisi Solskjaer yang meragukan kemampuan manajer asal Norwegia tersebut. Untuk pertama kalinya sejak ditunjuk menangani Manchester United pada tahun 2018 silam, Ole Gunnar Solskjaer berhasil membawa Marcus Rashford CS bertengger di puncak klasemen sementara Premier League. Dia unggul 2 poin atas Manchester City yang menempati posisi runner-up. Kesuksesan ini diungkapkan Yorke sebagai pembuktian dari kritikan yang dilontarkan pada manajer 47 tahun tersebut. Dia membungkam para pengkritiknya dengan membawa Manchester United ke posisi teratas. Ada banyak kecemburuan terhadap Ole. Orang-orang tidak ingin melihatnya sukses untuk beberapa alasan. Saya telah melihat dan mendengarkan orang-orang berbicara tentang klub sepak bola, dan itu murni berdasarkan kecemburuan, kata pria asal Trinidad tersebut. Dia tidak melakukan yang terbaik di Cardiff dan cukup sukses menangani Molde, kemudian mendapatkan salah satu pekerjaan terbaik di dunia sepak bola. Orang-orang di sepak bola memohon kesempatan dan dia mendapatkannya. Dia seperti memenangkan undian, ungkap Dwight Yorke. Perjalanan Solskjaer menuju juara musim ini masih cukup panjang. Premier League baru berjalan setengah musim dan masih tersedia setengah musim lagi. Solskjaer akui Donny van de Beek sedih jadi cadangan mati di United. Manchester United membeli mahal Donny van de Beek hanya untuk menjadi penghangat bangku cadangan. Gelandang berusia 23 tahun tersebut baru 2 kali bermain sebagai starter dari 19 pertandingan di Premier League musim ini. Setan Merah harus menggelontorkan uang hingga 39 juta euro atau setara dengan 665 miliar rupiah untuk memboyong Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas lalu. Donny van de Beek direkrut sebagai obat pelipur lara Manchester United setelah gagal mendatangkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Van de Beek mulanya diproyeksikan sebagai pelapis Bruno Fernandes dan juga Paul Pogba di lini tengah. Namun realitanya, pemain asal Belanda itu kalah bersaing dengan Scott McTominay. Perubahan formasi Manchester United dari 4-2-3-1 menjadi 4-3-1-2 kian menipiskan kans Van de Beek untuk bermain. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Van de Beek sedang bahagia saat ini, ungkap Ole Gunnar Solskjaer dikukil dari Goal International. Tentu saja dia ingin bermain lebih banyak, tetapi untuk saat ini dia melakukan pekerjaannya dengan benar. Kami melakukannya dengan baik dan memiliki pemain yang bermain sangat baik di posisinya. Solskjaer sama sekali tidak melihat Donny van de Beek dalam 6 pertandingan terakhir Manchester United. Pemain timnas Belanda itu hanya duduk manis di bangku cadangan pada periode tersebut. Edinson Cavani sesumbar jadi rekrutan sukses Manchester United. Edinson Cavani menjadi rekrutan sukses Manchester United pada musim ini. Edinson Cavani meyakini bahwa kedewasaan dan juga kemampuannya membaca pertandingan membantunya beradaptasi dengan cepat di United. Hingga sebelum laga melawan Liverpool, striker asal Uruguay tersebut telah mencetak 5 gol dari 17 pertandingan di semua kompetisi musim ini bersama United. Kehadiran Edinson Cavani yang kini berusia 33 tahun memberi dampak instan untuk lini serang Setan Merah. Saya selalu memikirkan itu di semua aspek kehidupan. Kedewasaan seseorang penting karena akan membantu Anda untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, ungkap Cavani, dikutip dari Manchester Evening News. Seperti yang mereka katakan, untuk menemukan jalan pintas dan membuat segalanya menjadi lebih mudah. Hal ini sama untuk di sepak bola. Saya pikir dalam hal aspek sepak bola, Anda mulai menjadi dewasa, mulai tumbuh dalam pengalaman dan juga kepercayaan diri. Seiring berjalannya waktu, Anda merasa lebih baik dalam diri Anda dan merasa beruntung. Serta Anda mulai merasa bahwa Anda benar-benar dapat bersaing karena terus terlibat. Jadi ya, saya rasa pengalaman itu sangat penting, ungkap Edinson Cavani. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata,